Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini tentang blessing yang akan hadir ke dalam hidup kamu, atau anugerah terindah yang akan hadir dalam hidup kamu. This is General Reading, dimana ternyata aku baru sadari banyak juga dari teman-teman aku tuh yang kayak mager untuk milih. So this is a blessing yang akan datang dalam waktu dekat. Ini adalah timeless reading, dimana readingan timeless itu kapanpun kamu nonton, dimanapun kamu nonton, mau kamu nontonnya setahun setelah aku post, 2 tahun setelah aku post, teraplikasikannya saat kamu menonton. So ini adalah tipe reading atau tipe video yang bisa kamu putar-putar terus mau kapanpun kamu putar, dimana di situ pasti akan selalu ada pesan untuk kamu. Dan perlu diingat kalau misalnya aku selalu membuat dengan energi healing, jadi untuk kamu yang butuh energi healing, gak mau mikirin soal fokusin ke percintaan, kamu hanya fokus untuk pembenahan diri dan untuk istilahnya menguatkan diri kamu, this is your reading. Tapi kita karena ini adalah konsepnya general, jadi kalaupun apapun yang aku lihat nanti, walaupun di situ ada percintaan, ekonomi dan segala macam, aku harus sampaikan. So this is a message for you. Sit back, relax, enjoy the reading. Hempaskan dulu hal-hal negatif untuk bisa membuat ruang agar energi positif aku bisa masuk ke dalam energi field kamu. So this is untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Dimana aku membaca dengan intuisi aku juga membaca dengan vision aku, dimana nanti ada gambaran-gambaran yang masuk di kepala aku, lalu juga aku lihat aku membaca soal warna, aura, dan aku juga membaca tentang numerologi. Jadi kalau misalnya ada angka-angka yang muncul, aku juga akan mengartikannya. Untuk kalian yang sudah lama di channel aku, hi my love, thank you so much. Hope everyone semuanya happy, semuanya bahagia, dan semuanya sehat selalu. Stay dehydrate. Jadi untuk kalian yang sering banget nih nonton tarot atau doing healing energi, meditasi dan segala macam, jangan lupa minum air putih yang banyak. Okay? Let's start the reading. Aku bakalan lihat tentang energi kamu dulu. Aku juga akan melihat tentang energi ke depan seperti apa. In the future, di masa depan, energi kamu seperti apa. Jadi, aku baca dari oracle card dulu, okay? There's Spirit Guide, Angel, Fan Power, Light Guide, and Goddesses. I will say my ghost, I can speak the truth, give information and protection. This is for people who watch this video. Tell me about their energy right now. What do they need to know right now? Okay, I need to meditate first. Tell me about the people who watch this video energy right now. Lady Portia, Divine Order, do what you feel is right, an important lesson is unfolding. Saat ini kamu lagi dalam proses pembelajaran hidup, terutama tentang spirituality, because I see di sini ada pink and purple. Ini tentang ketulusan. Dengan apapun yang kamu lakukan, kamu mencoba untuk melakukan segala sesuatu dengan benar dan baik. Terus kalau aku lihat di sini ada divine order, dimana sekarang udah mulai bisa memahami kalau jalan Tuhan itu oke, aku harus ikhlas ya, gitu. Mencoba untuk memahami kalau misalnya apapun yang kamu hadapin itu adalah bagian dari hidup kamu. Aku ngelihatnya di sini kamu mencoba untuk sebisa mungkin berkata dengan jujur, berbuat dengan tulus. Apapun yang kamu lakukan, berusaha untuk menjadi melakukan yang benar-benar lurus-lurus aja, baik-baik aja, tulus-tulus aja. Terus kalau aku lihat di sini, nanti kedepannya akan ada sebuah pembelajaran dalam waktu dekat yang benar-benar important untuk kehidupan kamu di masa depan. Jadi nanti ada sebuah ujian. Ini untuk beberapa dari kalian ya, karena di sini ada energinya banyak nih. Ada banyak orang yang nonton video ini, dimana yang satu adalah mempelajari soal nanti ada ujian. Ada juga yang menghadapi sebuah pilihan. Ada juga yang menghadapi sebuah keputusan. Itu beda-beda. So this is your energy.
aku ngelihatnya kalian orang-orang yang sebenarnya punya bakat spiritual yang bagus. Jadi entah dari intuisi kalian yang memang tajam, insting kalian yang selalu melindungi kalian. Jadi ada momen dimana hidup kamu tuh sebenarnya ada apa ya? Ada tantangan nih, tapi entah kenapa kamu terselamatkan. Gitu. Karena dari diri kamu sendiri sudah punya survival instinct untuk bisa hidup di dalam kehidupan ini. So this is your energy, their spirit guide. Show me about their current energy right now. Okay, thank you so much. Six of Pentacle and then the Four of Pentacle. Berusaha memberikan yang terbaik ke orang-orang sekitar, terutama soal finansial, memberikan kenyamanan finansial sama keluarga, memberikan kenyamanan finansial untuk orang yang kamu kasihi. There's a lot of generosity in here. Ini waktunya buat kamu untuk memberikan sedekah atau memberikan memperpanjang tangan yang di atas, dimana apapun yang kamu miliki saat ini itu ada rezeki orang lain. Contoh, kerja kamu dapat penghasilan. Ternyata dari penghasilan itu, dari pekerjaan kamu itu ada doa dari seseorang yang kamu sayangin juga agar kamu bisa mendapatkan itu. Dan di situ rezeki orang itu ada di situ gitu. Jadi ini waktunya buat kamu memberikan generosity. Kita nggak akan pernah kekurangan jika kamu memberikan sesuatu kok. Jadi selalu aku tanamin konsep di dalam diri aku adalah jika aku ngasih ke orang lain tuh aku nggak yang namanya sedekah, yang namanya memberikan, aku nggak bakalan dikurangin apa yang aku punya gitu. Aku selalu kayak gitu. Dan di situ mindset untuk bisa memberikan itu akan memberikan kamu kestabilan juga. So di sini juga ada security secara finansial. Memang kebanyakan dari kalian di sini fokusnya sama financial situation. Jadi aku ngelihatnya banyak yang lagi fokus untuk menanamkan keamanan finansial untuk masa depan. Security di sini ada yang benar-benar mikirin soal 1 tahun 2 tahun ke depan, tabungan dan segala macam. But tadi aku bilang, you keep something, tapi kamu juga harus ngeluarin sesuatu. Ibaratkan kayak life is flowing. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang ending, ada yang beginning. Itu selalu kayak gitu. Also, ini ngomongin soal material things, money, finansial, aset, dan segala macam. Ada yang masuk, ada yang keluar. Itu harus selalu seperti itu agar energinya ngalir. Jadi, gini, contohnya ya, kita tuh bisa menampung sesuatu. Wadah kita itu dari karet. Kamu nggak bisa melebarkan karet itu jika nggak kamu masukin, nggak kamu keluarin. Jadi nggak stretching itu nggak mungkin. Jadi you need to stretch out. Dimana nanti kamu bakal lebih exploring lagi soal gimana caranya memberi, gimana caranya untuk mendapatkan. Di sini ada energinya Virgo, Taurus, Capricorn. Also aku ngelihatnya ada yang Scorpio, ada yang Aries, ada yang Sagittarius. Di sini juga ada energi orang yang punya Gemini. Jadi macam-macam. Aku bakal konfirmasi nanti. Jadi jangan terpaku sama zodiak. Karena kita ngomongin soal general reading, dimana yang namanya zodiak itu kesesuaian sama orang beda-beda. Ada birth chart, ini bisa cocok sama Venus karena kita ngomongin soal finansial. Ini juga bisa ngomongin soal kecocokan di rising and sun, also di Vedic rising. So, this is your energy. Aku bakal lihat langsung energi kamu di masa depan seperti apa. There's spirit guide, angel of power, what like that, and Kadasus. I'm listening my ghost, so can speak the truth. Give me permission and protection to settle people who watch this video. Beberapa dari kalian adalah orang yang langka ya. Jadi orang-orang yang unik, punya keunikan masing-masing. Dan di sini kan istilahnya gini deh. Kamu tidak bisa limiting yourself atau mengkotak-kotakan diri kamu agar kamu sama-sama society, sama ekspektasi sosial, karena keunikan kamu sendiri nanti dibutuhkan sama orang lain atau dibutuhkan sama alam semesta ini. Jangan pernah merubah diri kamu demi orang lain. What will happen in the future? Tell me about their energy in the future. Ada 5 of Cups. I need one more. Thank you. So this is your future. Ada the Sun, ada Page of Wands, sama 5 of Cups, sama Ace of Cups. Ada Leo, ada Aries, ada Sagittarius, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Cek sun risingnya kalau kamu mau soal zodiak, cek juga Venus kamu.
Oke. Ada yang kita sebelum ngomongin ke masa depan, di sini ada yang you need to heal your heart chakra, di mana di sini ada gumpalan-gumpalan nih. Kalau aku ngelihatnya kayak ada yang sesak di dada atau ada yang ngerasa ngeganjel di dada, luapin dulu. Luapin dulu semuanya. Jadi istilahnya cara kamu meluapkan sesuatu juga beda-beda. Ada orang yang karaokean aja nangis-nangis sambil nyanyi, masalahnya keluar. Ada yang harus nulis, harus ngobrol dan segala macam. Itu apa yang kita rasa yang unek-unek di dada ini yang gak enak, itu mesti dikeluarin. Kalau enggak itu semakin besar, semakin akan menyumbat si energi flowing kamu di dalam diri. So this is ada the sun. Di depan itu, di masa depan ada sebuah kebahagiaan. Aku minum dulu sebentar. Ada sebuah kebahagiaan dimana di sini ada sesuatu yang positif, dan itu datangnya memang dari sesuatu yang sesimpel as kamu bangun pagi ada sarapan yang menunggu kamu. Jadi sesimpel itu. Jadi kedepannya nanti kamu bakal lebih banyak bersyukur tentang hal-hal terkecil dalam hidup kamu sampai hal-hal yang terbesar. Karena kalau dari desain di sini ada sebuah kehangatan di masa depan. Istilahnya dalam simpelnya gini, your future is bright. Jadi you need the sunglasses. Jadi kayak kamu benar-benar gak nyangka kalau ternyata masa depan kamu secara ini ya possibility-nya banyak loh. Ada creativity, ada sebuah kreativitasan. Ini also sebuah kebahagiaan yang kamu bisa sharing sama orang-orang sekitar, terutama sama your loved one, seseorang yang kamu cintai. Cuman dari page of one sendiri ada dari kreativitasan. Jadi kamu bakalan punya waktu, punya peluang untuk bisa exploring diri kamu sendiri. Entah itu pekerjaan yang kamu lakukan, entah itu hobi. Wah, aku agak merasa kehilangan nih kalau gak ada meong-meong. Pada tidur jam segini, sepi banget loh ini. Oke. Aku baru ngecek, emang beneran tidur. Di sini ada Five of Cups, ada sebuah perubahan secara emosional. Memang aku ngelihatnya di sini kamu akan tahu mana yang important, mana yang enggak. Cuman yang di sini kalau ada sadness in the future, ini tuh artinya karena gini, ini kan sesuatu hal yang bisa kamu rubah energinya. Jadi kadang-kadang kita terlalu terfokus sama apa yang kita mau, terlalu terfokus sama ekspektasi kita, sampai-sampai ada hal yang penting tidak kita abaikan, tidak kita hiraukan. Is that right word? Ya. Terus di sini ada new love, ada Ace of Cups. Kedepannya penuh dengan cinta karena ini sudah berubah. Jadi kamu juga sadar, oke, I deserve more ternyata. Yang aku fokusin selama ini cuma memberikan aku bahkan gak sampai setengah gitu. Kamu mikirnya gitu. Contoh ya, kamu punya gelas nih. Kamu berharap orang itu mengisi gelas kamu. Ternyata gak keisi, setengahnya juga gak ada gitu loh. Bahkan ada yang cuma setetes doang. Nah akhirnya kayaknya I need to move on nih gitu. Di sini kamu akan lebih fokus sama hal-hal yang bisa mengisi sikap kamu sendiri. Di sini ada cinta baru, ada kehidupan yang istilahnya kebahagiaan yang baru. So aku bakalan lihat karena ini the future. Kita lihat di sini. What will happen in the future to the people who watch this video? Ada Lord Ganesh, infinite abundance, obstacle are being removed, spiritual support and connection are increasing. Pertama, your circle yang tadinya bola kecil jadi bola gede. Istilahnya gini, yang tadinya pertemanan kamu cuma 1, 2, 3 orang, ntar jadi akan lebih luas lagi. Koneksi kamu akan lebih banyak lagi. Kamu bakalan opening a door, buka pintu-pintu yang tadinya tuh bahkan pintunya nggak ada, ngerti nggak? Jadi saat kita mempunyai circle yang lebih besar, kita punya koneksi yang lebih besar, possibility untuk kita meraih kesuksesan itu akan semakin gede juga. Karena secara logika, orang-orang baru dalam hidup kita itu memberikan kita banyak experience, banyak peluang. So di sini peluangnya akan semakin banyak.
Dan di sini yang namanya infinite abundance, yang tadi aku bilang, saat kamu sudah belajar untuk memberikan sesuatu tanpa pamrih, yang dikasih ke kamu juga kayak tak ada habis-habisnya gitu. Yang menahan diri kamu, apalagi diri sendiri ya, yang tadi aku bilang, yang ngeblok diri kamu sendiri, ada ganjel-ganjel di dalam dada ini. Apapun yang namanya obstacle, apapun yang namanya rintangan, itu semuanya dihempaskan. Terus di sini ada spiritual support, di mana apapun yang kamu lakukan bakalan di blessing. Especially kalau kamu memang orangnya secara koneksi sama spiritualnya juga bagus. Di sini ada the Shekinah, sacred self, unleash your spirit, express your gift, dance to the sacred rhythm of life. Di sini kamu bakalan bisa memahami sisi diri kamu sendiri. Di dalam diri itu kita tuh ada hati terkecil, ada diri kita yang paling bersih lah istilahnya. Di situ akan paham apa yang diri kamu sendiri craving, yang kamu butuhkan, dan kamu harus luapin itu. Kamu punya gift, kamu punya bakat, kamu punya skill, kamu punya apapun yang datangnya memang dari dulu, dari memang itu adalah hak kamu, itu kamu harus sharing, harus berikan juga, dan harus bisa menikmati apa yang dikasih. Pertama, ini juga ada yang harus ngelatih skill komunikasi, ada juga yang harus ngelatih skill untuk bisa memberikan informasi. So, this is about your future. Seperti apa? Aku bakalan lihat tentang blessing yang akan datang ke dalam hidup kamu. There is spirit guide, angel, divine power, what like God. And God says, tell me about the blessing that will come to their life in near times. In the near time. Okay. Anytime soon. What kind of blessing that they have? The blessing that will arrive to the people who watch this video. Ada the Two of Wands, ada the King of Pentacles, okay. Ada the Moon, Seven of Wands. I just need one more. Thank you. Di sini ada perjalanan yang akan diberikan ke kamu. Contohnya bisa perjalanan secara spiritual atau perjalanan untuk merubah hidup, merubah nasib. Ada juga yang perjalanan secara pekerjaan. Jadi nanti kayak ada pekerjaan yang mengharuskan kamu untuk bisa moving. Terus di sini adalah blessingnya adalah kamu punya opsi. Dimana kamu mau memilih yes or no, atau pilih kanan atau kiri, atau iya atau enggak. Jadi kalau dari Two of Pentacles, you have a lot of energy untuk difokusin ke pekerjaan kamu. Tapi di sini ada sebuah hal yang balance. Tapi untuk kalian yang sudah menjalani dua hal sekaligus, nanti malah akan ke shifting untuk ngelakuin satu hal aja gitu. Jadi benar-benar fokus sama satu hal itu. Tapi kalau kalian yang ngelakuin cuma satu hal aja, nanti ke shifting untuk ngelakuin dua hal. Makanya kalau readingan secara kolektif gini, apa ya istilahnya, bisa vice versa gitu. Aku ngelihatnya di sini dari Seven of Wands, ada banyak kemampuan diri kamu yang bisa kamu datangnya bisa dari diri sendiri atau orang-orang yang cinta sama kamu ya, untuk bisa you need to stand up nih. Kamu harus berdiri dengan tegap untuk ngelawan hal-hal yang memang nyakitin diri kamu. Jadi udah bikin pageran atau filter untuk hal-hal toxic dalam hidup kamu. Dan di sini aku ngelihatnya dari The Moon, pertama, kamu akan realize who you are, diri kamu sebenarnya seperti apa, dan kamu mampu untuk menutupi sisi negatif atau sisi kekurangan diri kamu. Dari The Moon sendiri, ini both connection yang secara alam bawah sadar juga ada. Bisa kamu koneksi sama pekerjaan yang kamu lakukan atau sama seseorang. And then, di sini untuk kalian yang masculine energinya besar, aku melihat kalian adalah seseorang yang mampu untuk bisa mengayomi orang-orang lain, orang-orang dalam hidup kalian, terutama secara finansial. Mengayomi, is that the right word? Jadi memberikan sebuah kenyamanan finansial untuk orang lain. Dari Two of Wands ini, jadi ada dua. Jadi yang pertama di sini ada Two of Wands kamu, dan di sini ada Two of Pentacles. Aku melihat blessingnya adalah kamu dapat support.
Pertama, support bisa dari teman-teman, bisa dari rekan bisnis, siapapun yang akan bisa memberikan kamu sebuah fondasi. Jadi contohnya kamu ngebangun fondasi cuma satu, sebelahnya ada lagi gitu loh. Jadi ada yang menopang diri kamu. And then di sini ada juga yang menyeimbangkan. Nah, kadang-kadang konsepnya adalah kita bisa seimbang diri kita sendiri. Kalau orang-orang yang punya kemampuan untuk menyeimbangkan sisi maskulin dan feminin, di sini this is you. Ini dari kamu. Dimana secara spirituality, secara mental, secara passion, secara prinsip kehidupan, sama secara material things, itu semuanya balance. Tapi untuk beberapa dari kalian, yang membalancing adalah orang lain. Jadi kehadiran seseorang dalam hidup kamu yang mampu untuk bisa berpartnership. Jadi layaknya seorang partner. Dari the two of one sendiri, di sini adalah you holding a globe in your hand. Jadi peluang kamu banyak, kamu bisa ngelakuin apapun karena source kamu ada di tangan. Di bola dunia yang ada di tangan kamu ini penuh dengan informasi. Contoh, aduh aku tiba-tiba pengen jadi orang yang ngerangkai bunga deh. Aku pengen punya usaha ngerangkai bunga deh. And then kamu tinggal searching, entah di sosial media atau di Google dimanapun, untuk kelasnya, caranya, terus contohnya ya seperti itu. Atau juga yang kayak, aduh aku pengen meditasi deh nih, contohnya kayak gitu. Gimana meditasi? Contohnya kamu lihat di YouTube gimana cara meditasi dan segala macam. Ini kita harus apa ya? Saran dari aku, kamu kan punya koneksi internet nih, gunain itu sebaik mungkin dan insting kamu itu akan jalan. Dimana aku pengen ngelakuin sesuatu, atau aku lagi butuh sesuatu, aku ngerasain kayak gini, jadi solusinya seperti apa, itu bakalan banyak bantuan. Apalagi kalau misalnya kamu sudah pintar untuk oke, kayaknya aku galau nih, aku butuh healing. Kamu tinggal searching di YouTube atau dimanapun cara untuk healing, atau cara untuk meditasi untuk healing dan segala macam, olah nafas. Jadi itu bakalan digunain banget sama kamu, terutama kamu yang punya bisnis juga, dimana bisnis kamu bakalan semakin sukses jika kamu punya keahlian di social media gitu. Ini blessingnya yang aku lihat, kayak you have a lot of things ya, kayak punya plenty of things. Kalau aku lihat dia kan duduk di singgasana yang di sini ada pentacle. It means kamu punya sesuatu yang nyaman, punya rumah yang nyaman, atau punya tempat tinggal yang nyaman. Di sini juga ada aset, ada tabungan, ada orang-orang yang bisa dibilang setia sama kamu, beneran jadi teman baik lah. Jadi kamu punya keberuntungan punya teman baik. Tapi di sini ada cake, dimana it's like cherry on top lah. kalau bahasanya gitu. Jadi kamu punya segalanya, terus ditambah hal-hal manis lainnya gitu. Ini ada yang konsep seperti itu. Aku bakalan konfirmasi lagi dari tarot deck yang lain, oke? Baru nanti aku bakalan lihat dari oracle card lagi. Dear Spirit Guide, Angel of Power, like God increases. I'm gonna say my ghost can speak the truth. Tell me about the confirmation about what will happen or the blessing that will come to your life. Di sini ada the tower, ada sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi, jek gitu. Entah ini sesuatu yang kamu tahu lewat internet atau sesuatu yang berdasarkan sebuah komunikasi. Kekuatan. Aku ngeliat emang kekuatannya kebanyakan dari kalian di material things ya, di finansial. Sesuatu yang bisa dirasa, diraba, dilihat, dipegang, disentuh atau dihirup gitu. Ini kalau material things tuh gitu. Jadi kadang-kadang bukan hanya soal uang aja. Contoh, kamu punya barang lah, contoh kamu punya handphone, itu kan bukan dalam bentuk uang. Iya, belinya pakai uang, tapi bentuknya ada sesuatu. Atau kamu punya seseorang yang bisa kamu andalkan, itu kan bukan uang. Itu kita bisa lihat, itu kita bisa sentuh orang itu. Jadi konsep material thing itu seperti itu gitu. Jadi at least kamu punya sesuatu yang ada di realita, dan realita kamu itu sebenarnya kuat. Dari the strength, sebenarnya di sini orang-orang yang energinya tuh Leo. Harusnya memang kamu tuh go out there, keluar sana dari cangkang kamu untuk bisa menunjukkan diri kamu siapa sebenarnya. Tell me more. Ada deh, oke. 7 of Wands. Kamu akan menantang diri kamu sendiri nanti. Jadi kalau aku ya,
ini kan emang ada yang kompetisi ya. Bisa kompetisi sama orang lain. Nah, kalau misalnya kompetisi sama orang lain itu kan sebenarnya kayak kita walaupun menang tapi kayak kemenangan palsu gak sih gitu. Jadi sebelum kamu berkompetisi sama orang lain untuk mendapatkan apapun ya, itu kan jatuhnya ambisi juga ya. Kenapa gak kompetisi sama diri sendiri, dimana kamu memperbaiki diri kamu sendiri lebih baik daripada yang kemarin. Nah sekarang baru rame nih. Kalau di sini aku ngelihatnya ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Ada the Tower, itu energinya Capricorn, Aries, Scorpio. And then di sini juga ada the Strength, ada Leo. Ada influence yang kamu bisa dapatkan. Ini kayak orang-orang yang diberikan rezeki untuk bisa mendapatkan sebuah influence, untuk bisa menginfluence orang lain. Jadi mendapatkan sebuah energi untuk bisa menginfluence orang lain gitu. Dari sini aku melihatnya sebenarnya harus yang tadi aku bilang, go out there, keluar dari cangkang kamu, dimana kamu akan bisa nunjukin gift kamu apa yang kamu bisa lakukan gitu. Di sini juga nanti ada sebuah komunikasi yang aku bilang, ini bisa komunikasi yang mengejutkan, tiba-tiba Duar tahu tentang sesuatu hal, but nanti skill komunikasi kamu akan dilatih lebih bagus lagi. And then the Ace of Swords, ini sesuatu hal yang bisa dibilang entah ini berita yang kamu emang tunggu-tunggu, atau komunikasi sama seseorang yang kamu tunggu-tunggu, atau untuk beberapa dari kalian ya memang kamu mendapatkan sword, which is mendapatkan kepintaran atau logika yang jalan banget gitu. Karena di sini kan ada mahkota, dimana kepintaran kamu memberikan kamu tempat yang baik di society. Kepintaran kamu memberikan tempat yang baik di kehidupan sosial kamu gitu. Dan di sini bakalan banyak kerjaan yang kamu kerjain. Jadi untuk kalian yang masih nanya nih, aduh aku cari kerjaan di mana ya, nanti ada sebuah berita yang akan kamu dapat, tapi nanti kamu bakalan kerja keras banget dan fokus banget untuk kerja. And then di sini aku ngelihatnya there's a lot of orangnya biru ya, knowledge. Ini saran dari aku ya, coba kalau misalnya saat ini udah mulai untuk ngebooster diri kita dengan knowledge. Entah itu kamu baca buku, entah itu kamu belajar lagi, entah itu kamu ikut les, entah itu kamu mau sekolah lagi. Jadi istilahnya kamu nambahin ilmu kamu, karena nantinya itu sangat akan berguna gitu. Dari the Tower nanti ada pola pikir atau ideologi, atau apapun ya, pemikiran-pemikiran yang kemarin yang sudah kamu biasa lakukan, ini akan berubah. Karena yang namanya the Tower adalah kesempatan untuk kamu membangun sebuah hal yang lebih stabil lagi. Aku melihat banyak banget ya possibility-nya, karena di sini blessing-nya sih kebanyakan memang sebuah kedudukan. Balik lagi kalau misal kamu kerja di kantoran, ini kayak jabatan. Ini kalau misal kamu doing business atau usaha sendiri, ini adalah sebuah pamor dan kekuatan yang bisa datang karena memang kamu banyak knowledge yang kamu punya. Ada juga ini juga blessingnya financial situation yang akan membaik. Dan di sini itu tadi pekerjaan yang tadinya bingung karena ngelakuin dua hal, nanti akan bakalan fokus banget sama satu hal. Untuk kalian yang ngerjain cuma satu hal, nanti akan ada dua hal sekaligus. Terus di sini aku ngelihatnya karena di sini ada sebuah kenyamanan ya, dan yang aku lihat emang kebanyakan tadi yang fondasi itu, kadang-kadang kalau kita ada feminine and masculine energi, jadi fondasinya emang kita sendiri yang buat. Cuman untuk kalian nih yang dominan dan feminin, ini ngomongin soal seseorang yang hadir dalam hidup kamu yang sangat mengguncang. Istilahnya dia itu kayak nge-push kamu to be a better version of yourself lah. Jadi kayak nge-push kamu untuk jadi diri kamu yang terbaik. Dan ini jatuhnya bukan karena ayo aku bantu, aku sayang kamu, aku manjain kamu, nggak gitu. Dia benar-benar kayak bikin kamu mandiri gitu. Untuk kalian yang maskulin, nah kamu malah bisa memberikan kenyamanan ke orang-orang gitu. Dan kalau misalnya ini ngomongin soal love life, ini ada sebuah istilahnya kebebasan untuk ngelakuin sesuatu. Kamu nggak dealing sama seseorang yang clingy.
Kamu gak akan berhubungan sama seseorang yang bergantung banget sama kamu. Jadi ini hubungan yang ke arahnya sehat. Tapi dari diri kamu sendiri pola pikir untuk hal itu harus dirubah gitu. Karena tuh cinta-cintaan gak cuma kayak kamu udah makan atau belum? Ayo kita kalau hari Sabtu sama Minggu kita jalan, kita berdua aja, nggak hanya kayak gitu. Karena ini kayak building an empire, kayak kita bangun sebuah perusahaan di mana ya itu ada porsinya masing-masing gitu kerjanya. Gitu loh. So aku bakalan lihat dari oracle card blessing apa yang akan datang ke dalam hidup kamu dalam waktu dekat. Tell me about blessing that will come to their life or guidance from spirit guide. Thank you. Di sini ada Sanat Kumara, light activation, shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. Jadi ini bakalan lebih bercahaya lagi, aura kamu akan semakin terpancar. Ada yang tadi aku bilang, di dalam diri kita sendiri ini ada sosok yang paling bersih lah istilahnya, hati kecil yang paling kecil, dimana nanti akan terpancar sinarnya dan itu bakalan ngarahin kamu tuh harus kayak gini gitu. Kayak istilahnya kalau aku ya kadang-kadang memvisualisasikan diri aku sendiri, kayak aku ngobrol sama diri sendiri. Nanti aku ngobrol paling dari sisi aku yang paling dewasa lah istilahnya, aku harus ngapain nih gitu, nanti ada jalannya gitu. Internal guidance is coming through loud and clear. Jadi nanti dari diri sendiri pun akan lebih jelas guidance-nya. Ada Radha, soul flame, rediscover lost part of yourself, experience relationship, harmony, and healing. Nanti kamu akan nemuin jati diri kamu sendiri. Dan itu adalah hal yang krusial untuk kamu. Makanya kenapa aku bilang blessing ini sangat penting untuk kamu dapetin, karena ini buat ke masa depan. Saat kamu mampu untuk ngedapetin atau menemukan si jati diri kamu sendiri, siapa? Oh, aku ini tuh ini loh, aku tuh orangnya ini, ternyata aku tuh gini loh. Nanti untuk masa depan kamu akan lebih mudah lagi berjalannya, karena tidak akan menemukan konsep-konsep dimana aduh aku bingung mau ngapain, aduh aku mesti ngapain ya gitu loh, karena kamu tahu diri kamu sendiri. So this is you. Aku bakal lihat outcome ya. Yes, I'm going to see the outcome of the situation. Ada the Two of Pentacles again, yang aku bilang di sini ada konsep dimana yang kalian ngelakuin satu hal aja dalam kehidupan ini, contoh kerjaan, nanti ada pilihan. Kalau yang kalian punya dua hal sekaligus, nanti kamu akan milih salah satu. Gitu. Di sini opsi yang tadi aku bilang, tantangan orang-orang beda-beda. Kebanyakan tantangannya untuk memilih sesuatu. Di sini ada dua jalan sekaligus untuk kamu yang terbuka. Dan di sini ada sebuah keseimbangan. Jadi kedepannya nanti akan lebih seimbang dan ada self reflection. Kamu bisa menemukan jati diri sendiri. Dan ini kenapa aku bilang penting, karena yang namanya judgment itu adalah fasenya kita untuk dijudge sama alam semesta. Ini kita ngelakuin sesuatu, kita udah belajar belum kemarin? Kalau misalnya udah belajarin dan udah paham pelajarannya, kita akan diberikan jalan yang baru. Tapi kalau belum, muter aja terus di situ. Jadi ini waktunya buat kamu bisa memahami keputusan-keputusan apa yang harus kamu ambil untuk ke masa depan. And then di sini ada momen dimana kamu akan bertemu takdir kamu, atau kamu berjalan di memang jalan yang seharusnya. Cuman di sini ada apa nih? Momen yang kayak this is your moment. Ngerti gak sih? Setiap orang tuh ada nih waktunya masing-masing. Entah itu waktunya buat bersinar, entah itu ada waktunya buat sukses. This the time for you. Asal kamu bisa paham apa yang harus kamu lakuin. Ada the Nine of Wands, defenseless. Di sini outcome-nya sebenarnya aku ngeliat kamu bakal lebih defensif untuk orang-orang balik lagi yang gak sesuai sama kamu. Cuman karena kita ngomongin soal the future, kamu social life-nya juga akan semakin membaik. Ini udah waktunya kamu untuk terbuka sama hal-hal baru ya. Ada Ace of Wands, nanti ada growth, ada fase untuk tumbuh. Ini juga ada passion yang akan muncul.
Jadi kalau misalnya the outcome ada the Ace of Wands, itu adalah konsep dimana kita menemukan jati diri dan menemukan tongkat kehidupan. Dan Ten of Cups, dimana kamu akan bisa memberikan kebahagiaan kamu sama orang-orang yang kamu kasihi atau keluarga juga bisa. Dan di sini yang ngerasa komplit, yang finally gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kita ada kesempatan lagi untuk bacain lanjutannya, kamu tinggal request komen di bawah maunya apa, di readingnya apa, spesifik ya. Dan kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah.